perkenalkan, saya Feby Saputri dari kelas 12 OTKP 1. Nah, di sini saya akan membawakan materi masalah notula rapat. Nah, saya akan menampilkan tentang pengertiannya dulu. Pengertian dari notula rapat ini adalah sebuah catatan tentang seluruh pembicaraan dalam sebuah rapat. Lalu, saya akan menerangkan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang natulis. Jadi, notulis itu harus menyiapkan alat tulis itu wajib sekali karena kan dia menulis. Jadi dia harus menyiapkan alat tulis berupa notebook atau buku catatan dan lain sebagainya. Lalu menyediakan alat perekam. Jadi menyediakan alat perekam ini kalau seandainya dia itu lupa dengan materi yang diberi dan dia lupa untuk menulisnya, dia bisa mendengarkan kembali apa yang terjadi dalam sebuah rapat tadi. Lalu memahami prosedur rapat dan kemudian menyiapkan berbagai buku referensi. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai tugas notulisnya. Tugas notulis sendiri gak lain dan gak bukan adalah melakukan pencatatan mengenai rapat, lalu kemudian menuliskan hasil rapat, lalu membuat laporan hasil rapat, melakukan dokumentasi mengenai diskusi yang tadi didapatkan. Lalu di sini ada juga keahlian yang harus dimiliki oleh notulis nih. Nah, keahlian yang harus dimiliki oleh notulis sendiri yaitu mampu mendengarkan dan menulis. Jadi dia tuh harus tangkap saat mendengarkan maupun menulisnya juga harus cepat pastinya. Dan kemudian memiliki konsentrasi yang baik. Kalau notulis tidak memiliki konsentrasi yang baik, apa yang dia catat itu amburadul, berantakan semuanya. Lalu mampu bersikap jujur dan objektif. Jadi apa yang tadi diterangkan, apa yang tadi dijelaskan di hasil rapat, dia harus tulis secara jujur tanpa ada hal yang menambahkan atau mengurang-urangkan. Lalu kemudian mampu menyimpulkan hasil rapat dengan baik dan memiliki penguasaan dalam metode pengolahan data. Lalu fasilitas dan keistimewaan dari notulis. Nah, jadi sebelum rapat, yang pasti nih, notulis pasti akan diberikan suatu informasi mengenai rapat tadi. Lalu, sebelum rapat dimulai, si notulis tadi diberi dokumen mengenai bahan rapat yang ingin dikomunikasikan. Lalu, apabila rapat ini berlangsung lama, dalam proses pengajian, maka notulis memiliki hak keluasan waktu dalam penyusunan notula akhir. Jadi dia tuh kalau misalnya nih rapatnya nih udah berlangsung lama dan dia itu udah pusing mau nyatetnya mana, dia memiliki hak untuk menambah waktu dia dalam menyimpulkan hasil rapat tadi. Fungsi notula dalam rapat. Fungsi notula sendiri dalam rapat ya pasti sebagai alat bukti karena dia tadi mencatat hasil rapat tadi. Lalu sebagai sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir. Lalu sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Dan sebagai alat pengingat. Lalu ada sebagai dokumen. Jadi dia tuh harus menyusun rapi dokumen-dokumen yang tadi dikomunikasikan tadi kan. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat untuk rapat semu. Ini tuh maksudnya tuh kalau rapatnya tuh fiktif ya. Jadi pada saat menyusun atau membuat notula tadi, si notulis akan mengonsultasikan pada ahli hukum. Nah, jenis-jenis notula. Notula ini ada 2 jenis. Kita harus memahami jenis tersebut, yaitu ada notula harfiah. Nah, notula harfiah ini jenis pencatatan yang dilakukan secara menyeluruh. Karena itu kan tugas notulis tadi kan mencatat secara jujur kan. Nah ini nih masuk ke notula harfiah. Dia harus mencatat menyeluruh tanpa menambahkan ataupun mengurangkan kata-kata tadi. Lalu ada juga notula rangkuman. Ya kalian tahu kan kalau udah ada kata rangkuman pasti itu diringkas pembicaraan di rapat tadi. Lalu sistematika dan prosedur pembuatan notula. Itu ada kepala notula ini yang bagian atas itu kopnya tuh. Di kepala notula ini terada nama, temanya, nama kegiatan
kegiatannya, terus ada waktunya, tempat berlangsungnya di mana, apa saja yang akan dibahas. Nah, lalu ada isi notula. Nah, isi notula ini ada kata pengantar, terus ada pembahasannya, pembacaan keputusannya. Lalu kemudian bagian akhir notula. Bagian akhir notula ini biasanya tuh ada nama jabatan, terus tanda tangan, nama penjabat, NIP-nya, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Itu paling penting, tanda tangan itu sebagai bukti. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh dari notula rapat. Sebentar ya. Nah, ini adalah contoh dari notula rapat. Jadi contoh dari notula rapat ini kan seperti tadi nih, di kepala rapatnya tadi dia harus menuliskan hari, waktu, tempat, agenda rapatnya, pemimpin rapatnya, kegiatannya, apa yang akan dilakukan. Terus di bagian isinya itu ada di kata pengantar, ada juga pembahasan dan keputusan rapatnya. Lalu kemudian di bagian akhir ada tanda tangan. Biasanya ada tanda tangan penulis ataupun tanda tangan pejabatnya. Oke. Sekian dari saya.